Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, ceria. Nah, bertemu kembali dengan Ustazah Dita yang kali ini akan mengajar kalian mata pelajaran matematika. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pasti kalian sudah pernah belajar tentang ini kan di kelas 4. Nah, siapa yang masih ingat? Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan ada yang berpenyebut sama dan ada yang berpenyebut tidak sama. Caranya berbeda loh. Jadi, kalau kalian ingin tahu, simak video berikut ini ya. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Yang pertama dengan pecahan berpenyebut sama. Langsung kita mulai ya. Contoh soal yang pertama. Misalnya 3/9 dikurangi 1/9. Karena penyebutnya sama, jadi yang kita kerjakan, yang kita kurangkan adalah pembilangnya saja. Penyebutnya tetap. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 3/9 dikurangi 1/9 sama dengan 2/9. Ingat ya, yang kita kerjakan pembilangnya saja. Penyebutnya karena sama berarti tetap. Lanjut contoh yang kedua. 10/35 dikurangi 2/35. Karena penyebutnya sama, jadi tetap. Yang kita kerjakan adalah pembilangnya saja. 10 dikurangi 2 sama dengan 8, ya betul. Jadi pengurangan pecahan dengan penyebut sama, yang kita kerjakan adalah pembilangnya saja. Ingat ya. Nah, yang perlu kalian ingat, pengurangan pecahan berpenyebut sama, ya, pengurangan dua pecahan berpenyebut sama, caranya adalah mengurangkan pembilang saja, angka yang atas saja yang dikurangkan. Penyebutnya tetap, angka yang di bawah tetap. Paham ya? Nah, di dalam modul 1 sudah ada latihan soal pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Kalian kerjakan ya. Semangat anak-anakku. Oke, selanjutnya kita akan belajar pengurangan pecahan dengan berpenyebut tidak sama. Caranya adalah yang pertama, menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. Masih ingat ya? Langkah yang kedua, jika penyebut sudah sama, maka selanjutnya kita mengurangkan pembilang saja. Mengurangkan angka yang atas saja, penyebutnya tetap. Angka yang di bawah tetap. Diingat-ingat ya caranya. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Misalnya 4/5 dikurangi 1/6. Perhatikan ya, penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Gimana tadi caranya? Ya, dengan cara mencari KPK dari 5 dan 6. Diingat-ingat ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari
kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 6. Kelipatan 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30, dan seterusnya. Nah, dari sini kalian harus ingat KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan yang sama dari 5 dan 6, dan yang terkecil adalah 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Jadi penyebutnya kita samakan menjadi per 30. Nah, agar jadi 30, angka 5 ini dikalikan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 30 dibagi 5 sama dengan 6. Yang atas juga dikali 6. Sekarang 6 agar jadi 30 harus dikalikan 1, 2, 3, 4, 5. Dikalikan 5. Atau 30 dibagi 6 sama dengan 5. Yang atas juga dikalikan 5. Nah, penyebutnya sudah sama 30. 4 kali 6 24. 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi 24 dikurangi 5. Ingat ya, kalau penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya tetap. Yang dikurangkan, yang dikerjakan adalah pembilangnya saja. 24 dikurangi 5 berapa? Ayo coba dihitung dulu. Berapa? 24 dikurangi 5? Ya, betul. Jawabannya adalah 19. Jadi 24 per 30 dikurangi 5 per 30 sama dengan 19 per 30. Atau cara yang kedua tadi, karena KPK-nya 30, jadi penyebutnya 30. Caranya tadi dibagi dulu, lalu dikali. 30 dibagi 5 sama dengan 6, dikali 4. 30 dibagi dulu, lalu dikali. 30 dibagi 6 sama dengan 5, dikalikan 1. Kita hitung. 6 kali 4 24, 5 kali 1 sama dengan 5. 19 per 30. Sama ya jawabannya. Kalian sudah paham? Pastinya sudah ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Oke, lanjut contoh yang kedua. Misalnya 5 per 8 dikurangi 1 per 12. Karena penyebutnya tidak sama, jadi kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil 8 dan 12. Kita cari kelipatannya. Kelipatan 8 dan kelipatan 12. 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, dan seterusnya. Kelipatan 12. 12 kali 1 12, 12 kali 2 berapa ya? 12 tambah 12 gitu juga nggak apa-apa. 12 kali 2 itu sama aja dengan 12 tambah 12. Jadi 24.
12 kali 3, 12 tambah 12 tambah 12, 36. Sudah, dan seterusnya. Nah, dari sini KPK dari 8 dan 12, angka kelipatan 8 dan 12 yang sama, dan yang terkecil adalah berapa? Ya betul, 24. Jadi KPK 8 dan 12 adalah 24. Jadi kita mengerjakan 5 per 8 dikurangi 1 per 12, kita samakan penyebutnya, yaitu 24. Ya. Nah, sekarang agar 8 jadi 24 itu dikalikan berapa ya? 24 dibagi 8? Iya, betul, dikali 3. Nah, 5-nya juga harus dikali 3. Sekarang 12 agar jadi 24 dikalikan berapa ya? 1, 2. Ya, dikalikan 2. Satunya juga dikalikan 2. Atas bawah kalinya harus sama ya. Kalau sudah, kita jadikan penyebutnya 24. 5 kali 3, 15, tulis di sini. 1 kali 2, 2, tulis di sini. Kalau penyebutnya sudah sama, yang kita lakukan adalah mengurangkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap 24. 15 dikurangi 2 adalah 13. Atau cara yang kedua, yang dibagi dulu terus dikali. Masih ingat kan? Karena KPK-nya 24, jadi penyebutnya 24. Dibagi dulu, baru dikali. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Dikalikan 5, tulis di sini. 24 dibagi 12 sama dengan 2, lalu dikali 1, tulis di sini. Penyebutnya 24. 3 kali 5, 15. 2 kali 1, 2. Hasilnya 13 per 24. Jadi, yang kalian ingat adalah pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama harus menyamakan penyebutnya dulu dengan cara mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Selanjutnya, kalau penyebutnya sudah sama, mengurangkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Ingat ya. Di dalam modul 1 sudah ada latihan soal pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Coba kalian kerjakan di rumah. Semangat! Belajar matematika bersama Ustazah Dita. Matematika mudah. I love mathematics. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap belajar di rumah, semangat belajar di rumah, patuh kepada ayah dan bunda, dan tertib beribadah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.